lagi ngerjain kapal apa, Pak? Ini kapal pancing sama kapal jaring. Kapal pancing 2, kapal jaring 1. Itu bedanya apa sih, Pak? Bedanya itu kalau itu ada angkarannya loh, ada tiangnya. Kalau kapal jaring ini kan enggak. Kapal pancing kolak lah biasa. Tiang di tengah atau di mana? Ya di pinggir biasanya untuk narik jaringnya sih. Oh, untuk narik. Narik jaringnya. Kalau ini kan nggak pakai itu, pakai tangan ini pancing. Kalau secara pengerjaan itu lebih mudah apa lebih sulit, Pak? Ya, sebenarnya sih mudah sama aja. Yang pasang tiang ya bukan saya sih, ada sendiri orangnya. Maksudnya ya kapal biasa lah kayak gitulah. Kita kosongan, piper ada yang piper kayak gitu. Pengerjaan sebenarnya sama aja, cuman ada tiangnya aja ya, Pak? Iya, ada tiangnya. Kalau kapal jaring mesti ada tiang. Untuk selesainya sama berapa bulan? Ini dirancang 3,5 bulan lah. Dirancang tapi kan 3,5 bulan jadi atau gimana? jadi tiganya jadi. Oh, berarti ini sekarang bulan September, Oktober, Iya. Desember lah ya, jadi Iya, Desember. Ini aja kerjaan baru sekitar kayaknya 20 lah, 20 hari. 10 hari. Sekarang udah sampai proses apa, Pak? Ini lagi kita pasang pisangan dulu. Kalau pisangan nanti dikasih pisang 7 lah, pisangan 7 pasang dulu. Nanti dikasih reng untuk menggambar dulu, baru nanti direnggetin sama tulangannya lagi. Itu saya lihat tadi kayunya ada yang kayu gede banget, ini kayu apa, Pak? Iya, ini damar laut ini. Oh, masih damar laut ya? Masih damar laut. Kalau di bawah itu paling panjang itu damar laut. Berapa meter nih, Pak? Ini ukuran 17 meter. Luasnya berapa? Luasnya 5 meter 80. Ada luas kayu. Oh, kalau kayunya ini 40 persegi. 40 meter persegi, 40 cm. Iya, 40 cm persegi. Itu berarti bawanya ke sini kemana pakai apa, Pak? Pakai mobil itu yang panjang itulah. Kontainer ya? Kontainer ya. Kontainer. Itu dari wilayah mana, Pak, kemarin? Kemarin dari Pekalongan ke sana lagi lah, namanya apa itulah, saya ke sana tapi lupa kok. Pokoknya masih Jawa aja. Iya, masih Jawa juga sih. Kalau dari proses pengerjaan kapal seluruhnya yang paling Bapak sukai proses ngapain, Pak? Ya kalau kita kerjaan makal itu ya agak ringan sih. Kalau kita makal yang seperti kemarin, ini kan saya diperkerjakan suruh bantu-bantu bor, pasang baut, pasang tulang-tulangan. Itu kita sama-sama nanti, ini udah sama-sama sih. Yang berat kita bantu kayak gitu. Oh, berarti semuanya emang menyenangkan aja ya, Pak? Iya, menyenangkan, memang nggak ada, ibarat udah biasa lah. Udah biasa kerja kayak gini. Dari kemarin hujan terus tuh, Pak. Iya. Berarti kerjaan berhenti ya? Ya berhenti. Waktu kita gelar pertama 5 hari, minggu kita masuk yang 3 hari hujan. Ini tambah lagi kemarin 2 hari hujan. Berarti sudah 5 hari hujannya nggak dikerjain berarti. Itu emang kebijakan dari pemilik dok gitu, Pak? Iya, memang kalau kita hujan harus berhenti. Masalahnya kita kan satu pegannya setrum bahaya. Kalau hujan kita berhenti pasti. Standar keselamatan. Ya keselamatan, kita keselamatan dulu harusnya. Emang alat yang pakai listrik ada apa aja, Pak? Ada ada bor, ada pasah, ada gerenda, ada sengso, ada strikel. Pas kapalnya udah jadi tuh perasaannya gimana? Kita senang. Kadang-kadang mandornya itu dikasih uang jamu lah, kadang-kadang udah selesai ya. Berapa upahnya sih ya kita syukurin aja lah, pasti ada biasanya gantinya rokok
rokok apa sabun kayak gitu ceritanya. Tapi pernah lihat nggak kapal yang Bapak bikin bareng-bareng di sini lagi melaut di mana itu, pernah lihat? Ya lautan ya di sini aja pasti ini nggak jauh-jauh sih. Pas masih di sini ya? Iya. Kalau di sini berarti cuma bikin bodinya aja ya Pak? Bodinya aja, bikin body. Nanti body udah jadi dipiber kayak kemarin kan dipiber. Yang piber bukan saya. Ada bagiannya masing-masing? Ada bagiannya masing-masing. Sekarang kan alat udah banyak yang canggih-canggih gitu Yeah. Pak. Kalau di Cina kan ada robotik macam-macam. Iya. Nah kalau Bapak ngeliat kayak gitu gimana sih Pak? Ya kalau gitu ya memang senang sih, kita nggak manual seperti luar negeri itu kan pakainya tarikannya pakai roller kayak gitu. Kalau di sini ya aku rasa dulu ada sih kayak gitu. Sekarang kan sistemnya mancingnya kan golak kita mancing sendiri-sendiri itu, bukan kita kerjasama, bukan. Sekarang kerja sendiri-sendiri. Kalau orangnya males ya mungkin nggak dapat hasil. Sekarang itu ya, kayak gitu. Dulu kan kita kerja sama-sama, jadi yang males yang ikut gajinya sama. Sekarang enggak, pancing sendiri-sendiri. Kalau itu dapat banyak, orang itu ya rezekinya dia banyak gitu. Ada perasaan takut nggak sih Pak? Sekarang kan itu ada AI, ada teknologi, nanti manusia akan diganti sama robot gitu. Iya, bisa terjadi ya, takut kayak gitu. Sekarang aja udah saya kan jadi tukang pakal. Kalau kayak kapal kayak gini kan dulu kan nggak dipiber, jadi bisa dipakal. Sekarang udah dipiber, kita ada kapal baru aja. Cuma kalau kapal udah servisan itu nggak ada pakalan. Paling-paling kalau kerusakan piber lecet itu diganti gerinda lagi kapal. Kalau dulu awal mulanya jadi pembuat kapal itu yang inspirasi siapa Pak? Ya kita kan orangnya, saya nggak sekolah, jadi ikut saudara dulunya loh, belajar ikut saudara. Jadi ya kita liatin orang kerja cara-caranya kayak gini, saya contoh ya orang itu kayak gitu. Kalau sama saya dicontoh kayak gini cara kayak gini ya gitu. Memang karena kebutuhan hidup aja, jadi harus bisa ya Pak? Ya harus bisa, memang harus bisa. Kalau di sini bikin kapal kayak gini, udah berapa kapal kok nggak bisa-bisa? Ya bayarannya ya rendah terus, beda-beda. Ada yang gajinya sekian, ada yang tinggi, ada yang pandai ya tinggi kayak gitu. Biasanya diukur dari apanya aja Pak? Kalau ya kita kan punya kepandaian, misalnya kita punya kepandaian, kita bawa alat, ya itu agak mending, lumayan gajinya. bawa alat sendiri? Bawa alat sendiri. Kalau di sini sistemnya pekerja lepas atau apa? Lepas. Cuma kita kan ikut borong. Makanya kalau hujan udah datang sini, pulang itu nggak dapat bayaran. Masalahnya borong. Kalau kita orang mungkin harian kantor, itu yang harian kantor ya dapat harian, pasti nunggu di sini. Kalau kita kan borong, kasihan mandornya. Nanti kan dia bisa ngitung lah. Kita hujan misalnya 2 jam aja, di pekerjaan orang 30. Misalnya 10.000 kali 30 udah berapa itu? 300 misalnya. Gitu. Ini kan ada 3 kapal nih Pak, yang ngerjain total ada berapa sih? 30 orang. 10, iya. Ya orang dulu aja ini. Orang yang dulu itu? Iya, yang dulu yang ngerjain kapal besar itu. Ada anak-anak PKL juga apa enggak? Nggak ada. 10 itu udah biasanya sama tim itu apa bisa tukar-tukaran Pak?
Ya kalau misalnya sini orangnya agak lebih, sana kurang, sini ditarik suruh bantu ke sana. Kita kan satu mandor, jadinya nggak dipilih-pilih lah. Sana yang mau dibutuhkan orang satu lari ke sana, kayak gitu. Oh, mandornya satu berarti. Mandornya satu ini. Instruksi dari mandor aja ya. Iya, instruksi dari mandor. Misalnya mandornya bilang, anu itu nanti ke sana, bantu sana itu orangnya kurang, baru ke sana. Pekerjaan tim di sini penting nggak sih Pak? Ya kalau timnya penting, kalau kita diganti orang ya kayaknya kan maksudnya itu kan udah apal di sini lah, nggak disuruh sama mandor udah tahu. Kalau kita timnya ganti-ganti susah, kan lain orang lain-lain ya kan. Ini kan udah cara kayak gitunya kan udah krus lah, mandor satu orangnya itu aja kan udah apal. Kamu disuruh ini udah tahu orangnya, udah tahu. Kalau tahu orang baru misalnya ya biasa pegang kayu orang itu, tapi kan lain mandor kan lain lain acara lagi. Biasanya komunikasinya beda. Kalau ini kan udah apal semua. Ya, tingkat tersinggungannya juga beda. Iya beda pasti. Kalau di sini kan udah biasa orang ini, jadi ini ukuran kapal segini, ini harus lebarnya segini, kayak gitu, udah tahu. Kalau untuk memastikan oh kapal ini nih udah bagus tuh gimana sih Pak caranya? Ya caranya satu, bodinya bagus, terus turun nggak oleng. Kalau turun oleng gimana? Turun oleng ya nggak bagus. Dibalikin lagi maksudnya? Iya, diurusin biasa, sayapnya itu ya dikembungin, dipanjangin. Oh, tambahin sayap. Iya, ya kan seperti itu kan oleng itu kapal itu belakang. Nah, itu kan sayapnya dilebarin. Kalau di sini kayak gitu. Ya insya Allah mungkin bosnya udah senang sama mandor saya. Kalau mungkin nggak senang ya bukan gua bikin lagi ya, pastinya kayak gitu. Tapi mungkin kerjanya cocok, kapalnya bagus, kuat, mungkin ya dipakai lagi sama bosnya. Kalau mandornya ikut kerja juga nggak Pak? Kalau mandor nggak cuma liatin aja, liatin cara kayak gini kurang, misalnya ini kurang kayak gini baru mandor negur, kurang segini gini kayak gitu. Kalau nggak ya nggak diem aja. Kalau tadi tuh nyontengin kayu pakai spidol tuh buat apa? Itu nanti kan itu kan kita pasang reng dulu, habis pasang reng nanti pasang papan gini, atasnya nanti pasang ini. Itu untuk ngukur ini pertimbangannya segini, bujur sekian, harus merahnya sekian, ayatannya sekian dari belakang sampai depan. Nggak kayak gini, nggak maksudnya seperti contohnya seperti inilah ini iya. Ya kayak gitu jadinya nantinya Melengkung ya? iya kayak gitu. Jadi itu kan digaris dulu sekian pisangan, digaris sekian, nanti ini berarti pas papan ini pas garis, ke sana lagi ada garis ya pas garis lagi, jadinya nggak dikurangin garis itu, di atasnya garis itu, pas garis itu. Ini kan kemarin juga kena hujan, kena panas, nah kayunya dipaku, itu nanti bakal meleot-meleot nggak sih Pak? Enggak. Ini kayu gambar laut. Oh emang Bagus ini. Nah kita tulangan aja, setengah meter, 1 meter 3. Ini nggak mungkin lewat. oh asal kerep gitu. Oh iya, ininya Padat ya? tulangannya padat sekali sih. Pakunya kita pakai 4 in ini. 4 in kita baut lagi. Itu paku anti karat atau paku biasa Pak? Ya ini anti karat ini. Anti karat ini. Tag ini dari Thailand Thailand ya kayaknya. Panjangnya berapa in Pak? Panjang Pakunya? pakunya ada yang 3,5, 4 in, 5 in paling pol 5 in lah. Kita kalau 5 in buat yang ini sih biasanya tebal. Ini pakai 5 in. Kalau gini 3 in setengah atau 4 in. Oh, ya, kemarin ada yang nanya, kenapa sih kapal ikan tuh tempat tidurnya pendek banget? Iya, kayak gini. Misalnya kita kan lihat bawahnya ya. Kalau misalnya kita bawahnya
pendek, maksudnya nggak lebar. Mesti payunnya rata-rata tuh dari payun pertama ke atas itu sekitar 90 atau 80 biasanya untuk duduk aja orang. Itu kenapa dibikin gitu, Pak? Ya iya, kalau ke atasan oleng sih. Oh, kapalnya oleng. Iya, masalahnya ketinggian atas sih, ketinggian atas. Kecuali kapal kayak kemarin itu yang besar, itu pasti bisa untuk berdiri. Oh, kalau kapalnya besar itu bisa? Iya, bisa untuk berdiri. Kalau kapal kecil paling ukurannya ya itu. Oh, karena pijakan bawahnya juga emang Iya, lebar banget. Lebar banget. Oh, aku pikir malah itu karena biar pekerjanya nggak males-malesan. Enggak. Enggak. Misalnya ukurannya segitu memang. Emang secara desain gitu. Iya, sekitar desainnya kayak gitu. Udah gambarnya, nggak pakai gambar, maksudnya kelebaran bawah nanti ke atasnya segini, kayak gitu. Kalau punya kesempatan untuk bikin kapal yang terbaik, Bapak pengen bikin kapal yang seperti apa, Pak? Ya kita contohnya kalau ada kapal besi kemungkinan ya insya Allah ya bisa ngikut lah. Kapal besi ya? Iya, kalau di sini nggak ada sih. Ya biasanya ya kapal kayak gini lah, paling besar ya gini, segini ini. Ukuran GT berapa gitu. Di sini kalau bikin kapal nelayan ya semuanya rata-rata sama kayak gini. Ada standar ya, Pak? Standarnya kayak gini, Cilacap. Kalau orang yang pengen bekerja di galangan kapal tuh harus bisa apa sih, Pak? Ya kadang-kadang kayak gini, misalnya kita mandor ada kekurangan bantuan, misalnya bantuan orang kurang gitu ya, kalau daftar pasti diajak. Ya lihat orangnya dulu, kalau dia nggak bisa punya kepandaian, misalnya helper ya bantu-bantu lah, ikut bantu-bantu. Misalnya kalau pendaftarnya itu kerja bisa, ya berarti bawa alat sendiri. Kan ini apa, mandornya udah tahu, oh ya kamu udah bisa kerja kapal, kamu belum, jadi helper dulu, kayak gitu, bantu-bantulah. Itu kalau proses trainingnya biasanya sampai berapa bulan, Pak? Ya tergantung anaknya sih. Kalau memang anaknya tanggap cepat pandai di sini, ya bisa jadi tukang. Ya contohnya kemarin aja helper sekarang udah jadi tukang, udah berapa kapal di sini sih, berarti kan dia udah pandai kayak gitu. Udah naik gaji ya, Pak? Iya pasti naik gaji. Udah jadi helper tuh jadi tukang pasti naik. Kalau posisi di atas itu lagi ada apa, Pak? Yang di atasnya itu ya Mandor. ya mandornya itu yang bayarin. Ya bayari saya. Ya paling bangpol, ya paling ya tukang itu yang udah pandai pasang tulangan kayak gitu, udah ya agak lumayan gajinya sih. Cukup lah ya buat. Ya alhamdulillah ya cukup, nggak cukup ya alhamdulillah ya cukup lah. Dampak demo di sini kena nggak, Pak? Saya pas hari Sabtu itu, kayaknya pas hujan. Nggak hujan apa ya? Kayaknya enggak deh, nggak hujan. Saya lagi terima bayaran di sini, ada demo di sini di sebelah alun-alun. Ya dekat dari rumah saya lah. Tapi aman ya, Pak ya? Ya aman. Ya nggak aman ya mungkin anak-anak orang-orang lah jarain mungkin. Ya kita nggak mau kayak gituan lah. Nggak mau lah. Kalau harapan Bapak untuk pemerintah kita saat ini, Ya memikirkan rakyat kecilnya dulu lah. Rakyat kecil dia cek kayak gitu ya pasti panas lah ya. mana nganggur ya? Iya. Banyak pengangguran. Banyak pengangguran. Tapi sekarang di sini sih aman, nggak ada anggotanya, nggak ada yang kena sih. Kemarin pas hari Pride, ya paling gedungnya yang dihancurkan kemarin di sini. Tapi sekarang ya alhamdulillah ya aman-aman aja lah. Semoga aman terus ya, Pak. Aman terus lah.